Halo teman-teman, saya Evilia Intansari, Peserta Latsar Kemenkes RI tahun 2022. Saya bekerja di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Saat ini saya akan mempersembahkan video tentang analisis isu aktual di instansi tempat saya bekerja. Selamat menonton! Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan analisis isu. Yang pertama, yaitu identifikasi isu. Yang kedua, awal analisis isu. Yang ketiga, pemilihan isu utama. Yang keempat, analisis penyebab isu. Dan yang terakhir, penyelesaian isu. Yang pertama, identifikasi isu. Saya mengambil 3 isu yang ada di instansi saya. Yang pertama, yaitu kurangnya kedisiplinan pegawai untuk datang tepat waktu. Yang kedua, ketidaksesuaian antara jumlah perawat dan pasien. Yang ketiga, perubahan pendokumentasian rekam medis dari kertas menjadi sistem terkomputerisasi. Analisis awal isu. Isu yang pertama yaitu kurangnya kedisiplinan pegawai untuk datang tepat waktu. Saya mengambil isu tersebut karena data capaian pegawai datang tepat waktu belum mencapai 100%. Di ruang tempat saya bekerja, masih sekitar 20% pegawai tiap bulan datang terlambat. Kemudian, dampak yang terjadi waktu pelaksanaan handover pasien menjadi tertunda, yang akan berpengaruh pada proses pelayanan dan kepuasan pasien. Isu yang kedua yaitu ketidaksesuaian antara jumlah perawat dan pasien. Hal ini terutama terjadi saat ada pegawai yang cuti, izin masuk, dan izin alasan penting lainnya. Untuk kapasitas bed sendiri di ruangan saya yaitu sebanyak 44 bed. Kemudian jumlah perawat di ruangan saya yaitu sebanyak 45 perawat dengan struktur 1 orang kepala ruang, 1 orang case manager, 6 orang perawat primer, dan 37 perawat pelaksana dengan sistem kerja 3 shift. Adanya perawat yang tidak masuk kerja akan membuat alokasi perawat untuk 1 shift berkurang. Hal tersebut bisa menambah beban kerja perawat dengan pengelolaan jumlah pasien pada 1 orang perawat yang lebih dari biasanya. Hal tersebut juga menyebabkan perawat yang berdinas di shift sebelumnya dianjurkan untuk lanjut berdinas atau long shift, sehingga membuat beberapa dampak buruk bagi perawat maupun kualitas pelayanan yang dapat memicunya kejadian pasien safety. Yang ketiga yaitu perubahan pendokumentasian rekam medis dari kertas menjadi sistem terkomputerisasi. Tidak semua pegawai mahir dalam menggunakan komputer. Contohnya, pegawai dengan usia di atas 40 tahun atau mendekati pensiun maka memiliki kendala dalam mengoperasikan sistem medical record berbasis komputer yang ada. Perubahan pendokumentasian rekam medis yang belum berjalan optimal akan berdampak pada pendokumentasian asuhan keperawatan belum dilakukan secara tepat. Hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas kelengkapan medical record yang mana jika terjadi suatu masalah hukum akan sulit untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya adalah pemilihan isu utama dengan menggunakan metode USG. Dari hasil penapisan isu melalui metode USG, diperoleh total nilai, yaitu untuk isu pertama 15, isu kedua 14, dan isu ketiga 13, sehingga dapat disimpulkan bahwa isu aktual yang paling mengancam berdasarkan tabel tapisan isu di samping adalah kurang kedisiplinan pegawai untuk datang tepat waktu. Analisis penyebab core issue dengan diagram fishbone. Kurangnya kedisiplinan pegawai untuk datang tepat waktu antara lain disebabkan karena faktor individu, lingkungan, regulasi, dan sistem. Dari individunya sendiri dapat dipengaruhi karena kurangnya kesadaran untuk mematuhi tata tertib rumah sakit atau mementingkan kepentingan pribadi seperti untuk pegawai perempuan berkewajiban untuk mengurus anaknya sebelum sekolah atau menyiapkan sarapan untuk keluarganya sebelum berangkat. Yang kedua, dari segi lingkungan yang dapat berpengaruh adalah kemacetan, jarak antara rumah sakit dan rumah yang jauh,
kendala alat transportasi seperti KRL atau busway yang delay dari jadwal yang ada. Yang ketiga dari segi regulasi. Yang pertama yaitu adanya uji coba pemotongan remon bagi pegawai yang terlambat. Yang kedua, belum adanya SOP terbaru terkait presensi. Yang keempat, kendala dari sistem. Adanya kendala jaringan dan aplikasi error saat merekam presensi di aplikasi dari SDM akan membuat jam pada saat perekaman bisa jadi berubah, sehingga akan membuat pegawai terlambat datang. Usulan gagasan kreatif yang saya tawarkan yang pertama terkait regulasi adalah pembuatan SOP terbaru tentang presensi pegawai. Kemudian, pemberian reward pada pegawai yang disiplin datang tepat waktu. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi rumah sakit kepada pegawainya yang telah mematuhi peraturan rumah sakit. Yang kedua yaitu pemanfaatan segi digital RSCM sebagai rumah sakit yang berbasis Smart Hospital selalu menggunakan teknologi terkini dalam menjalankan pelayanannya. Sosialisasi penerapan SOP terbaru tentang presensi melalui laman aplikasi EHR dapat menjangkau semua pegawai yang ada di RSCM karena setiap pegawai dalam pekerjaannya pasti akan selalu membuka EHR. Yang kedua adalah kolaborasi dengan IT untuk memperbaiki aplikasi dari SDM dan perluasan jaringan Wi-Fi, sehingga akan meminimalkan masalah jaringan saat perekaman presensi pegawai. Sampai di sini dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah menonton.